Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Setiap manusia tentu saja membutuhkan keselamatan, yakni keselamatan di akhirat bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Ada sebagian orang mengerti bahwa keselamatan itu hanya diperoleh semasa hidup di dunia ini, tanpa menyadari betapa pentingnya memperoleh keselamatan di akhirat. Manusia lebih mementingkan keselamatan duniawi ketimbang keselamatan surgawi. Kita menyadari bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini, selain membawa kabar sukacita tentang kerajaan Allah, Dia juga hadir sebagai satu-satunya jalan menuju keselamatan. Keselamatan di sini berarti kebahagiaan hidup bersama Bapa di dalam kerajaan surga. Pada hari raya Kristus Raja semesta alam ini, saya mengajak kita semua untuk melihat kembali perjalanan hidup kita selama ini, sembari merenungkan bacaan Injil hari ini. Apakah kita lebih mementingkan keselamatan duniawi ketimbang keselamatan surgawi? Lalu bagaimana sikap batin kita untuk merespon pribadi Yesus Putra Allah yang hidup, Raja semesta alam, sebagai satu-satunya jalan menuju keselamatan? Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, bacaan Injil hari ini menampilkan sikap hati dari kedua penyamun yang disalibkan bersama Yesus di Bukit Golgota dan pribadi Yesus sebagai seorang raja. Meskipun penginjil Lukas tidak mencantumkan nama masing-masing kedua penyamun itu, tetapi menurut beberapa literatur dicatat bahwa kedua penyamun yang disalibkan bersama Yesus itu bernama Dismas dan Gestas. Kedua penyamun itu memiliki sikap hati yang berbeda ketika mengalami penderitaan di atas kayu salib bersama Yesus. Gestas, seorang penyamun yang disalibkan di sebelah kiri Yesus, merasa dirinya hebat di hadapan Yesus. Dia menghujat Yesus dengan mempertanyakan identitas dan kuasa Yesus. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Pertanyaan sekaligus permintaan Gestas ini secara tidak langsung menunjukkan suatu sikap sombong dan juga keraguannya akan keilahian Yesus sebagai anak Allah. Sedangkan Dismas, seorang penyamun yang disalibkan di sebelah kanan Yesus, dengan rendah hati meminta belas kasih dari Yesus. Dia berani menegur Gestas, temannya yang begitu sombong di hadapan Yesus. Dia menegur Gestas karena dia tahu Yesus yang disalibkan bersama mereka adalah seorang raja yang kelak akan datang pada akhir zaman untuk menghakimi umat manusia sekaligus, sehingga ia membutuhkan keselamatan. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Lalu bagaimana dengan respon dari Yesus? Apakah Yesus menolaknya? Atau apakah Yesus berbalik menghujat dia? Tentunya tidak. Karena Yesus tahu bahwa dia membutuhkan keselamatan. Yesus menghadirkan sikap Allah yang penuh belas kasihan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, baiklah pada kesempatan ini kita diajak untuk merenungkan beberapa inti pokok yang menjadi catatan penting bagi kita hari ini dengan sikap kedua penyamun ketika disalibkan bersama Yesus di Bukit Golgota dan juga pribadi Yesus sebagai seorang raja. Pertama, sikap sombong. Sikap sombong adalah sikap batin manusia yang merasa diri paling hebat dan menganggap Tuhan dan sesama tidak ada arti dalam hidupnya. Gestas, seorang penyamun yang disalibkan bersama Yesus, menampilkan sikap hatinya yang sombong meskipun ia berada dalam keadaan yang mengenaskan. Dia menganggap Yesus sebagai pribadi yang tidak mampu menyelamatkan dia dari penderitaannya.
Maklum bahwa dia lebih mementingkan keselamatan dari penderitaan hidupnya di dunia, tanpa mengetahui bahwa keselamatan paling utama dari Yesus adalah kebahagiaan surgawi. Dia masih terikat pada keselamatan duniawi ketimbang keselamatan surgawi. Kita terkadang bersikap seperti Gestas, seorang penyamun itu, dengan menampilkan sikap sombong di hadapan Yesus dan sesama. Kita menuntut keselamatan dari Tuhan tanpa melihat konsekuensi dari perbuatan kita. Kita sadar bahwa terkadang kita bersikeras menuntut Tuhan untuk memudahkan perjalanan hidup kita tanpa adanya kerja keras. Kita seolah-olah merasa diri hebat dan melupakan Tuhan dan sesama. Kita menganggap kuasa Tuhan itu tidak ada dalam hidup kita. Semuanya itu berkat usaha kita sendiri. Hal ini karena kita menutup pintu hati untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Untuk itu, kita tidak perlu merasa heran menjumpai kenyataan bahwa ada orang yang memiliki sikap sombong dan menghindari diri untuk berdoa bersama atau pergi ke gereja. Sikap yang kedua yakni kerendahan hati. Dismas, seorang penyamun itu, menyadari dirinya bahwa dia tidaklah berarti apa-apa di hadapan Yesus. Meskipun dalam keadaan yang mengenaskan, dia tidak sungkan meminta keselamatan dari Yesus. Dismas menyadari sungguh-sungguh kini saatnya dia membutuhkan keselamatan dari Yesus. Dia tahu konsekuensi yang akan terjadi, yang pada akhirnya merenggut nyawanya. Untuk itu, dengan rendah hati dia meminta keselamatan dari Yesus. Keselamatan dalam arti hidup bahagia bersama Allah di dalam kerajaan surga. Dia tahu Yesus adalah Raja yang kelak akan datang pada akhir zaman untuk menghakimi umat manusia. Sikap rendah hati mengarahkan kita untuk menyadari bahwa kita tidaklah berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Bunda Teresa dari Kalkuta pernah berkata, kerendahan hati adalah ibu dari semua sifat yang baik. Dalam kerendahan hati, kasih menjadi nyata. Kerendahan hati adalah sikap terdamai yang memiliki makna dan dampak yang luar biasa. Tetapi kenyataan dalam perjalanan hidup kita terkadang sungkan untuk rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Kita tidak mau rendah hati berdoa memohon keselamatan dari Tuhan. Kita tidak mau rendah hati untuk berbagi kasih di antara sesama. Kita tidak mau rendah hati untuk mendengarkan orang lain. Kita tidak mau rendah hati untuk membantu sesama yang membutuhkan bantuan kita. Kita seolah-olah menutup pintu hati kita untuk mereka. Kita menganggap semuanya itu tidak penting, tidak membawa keuntungan hidup, bahkan berasa hanya membuang-buang waktu saja. Ketiga, pribadi Yesus sebagai seorang raja. Dismas, seorang penyamun, mengakui keberadaan Yesus sebagai seorang raja yang kelak akan datang untuk menghakimi seluruh umat manusia, sehingga ia berani mengatakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Posisi Yesus sebagai seorang raja pada hakikatnya karena ia memiliki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Allah. Sebagai seorang beriman, kita tentu berharap untuk mendapatkan bagian dari kerajaan Allah tersebut. Untuk itu, semasa hidup kita di dunia sambil menanti kedatangan Yesus sebagai Raja yang Maha Adil, kita dituntut untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah yang didasarkan pada kasih, keadilan, dan perdamaian, baik di dalam diri kita maupun terhadap sesama kita. Kita mengundang Roh Kudus untuk membimbing kita agar hidup kita dapat lancar dan kita dapat menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah itu. Meskipun kita belum sempurna menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah itu, paling tidak kita berjuang untuk mencapai kesempurnaan itu, sehingga kelak kita dapat menikmati kebahagiaan kekal di surga.
Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Untuk mengakhiri khotbah saya ini, saya mengajak umat sekalian untuk merenungkan sebuah pertanyaan. Sejauh mana kita telah menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah yang didasarkan pada kasih, keadilan, dan perdamaian di dalam hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati.